Renungan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul, khususnya tentang kisah Ananias dan Safira dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11. Renungan ini adalah sebagai peringatan keras bagi setiap orang percaya. Dan di situ kita bisa melihat Ananias dan Safira, mereka menjual tanah milik mereka dan membawa sebagian dari hasil penjualannya, tetapi berpura-pura seolah-olah mereka memberikan semuanya. Jadi kebohongan ini bukan hanya kepada manusia, tapi kepada Roh Kudus. Dan hasilnya sungguh tragis. Nyawa mereka langsung dicabut. Nyawa mereka langsung putus. Jadi ini bukan soal jumlah uang, tetapi soal hati. Hati yang tidak jujur di hadapan Allah. Itu kebohongan rohani. Berpura-pura lebih kudus, lebih murah hati, atau lebih rohani dari kenyataannya. Dan itu adalah bentuk suatu kemunafikan yang sangat dibenci Tuhan dan dikecam Tuhan. Kita seringkali tergoda menyembunyikan suatu motivasi, artinya menampilkan citra diri rohani yang palsu, atau memanipulasi suatu kesan demi mendapatkan suatu pujian dari manusia. Firman Tuhan hari ini mengajarkan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Galatia 6 ayat 7. Kita tidak bisa mempermainkan kekudusan Tuhan dengan kebohongan yang dibungkus suatu spiritualitas yang kelihatannya rohani, yang kelihatannya saleh di depan mata orang lain. Jadi dosa semacam ini mematikan. Bukan hanya secara jasmani seperti Ananias dan Safira, tetapi juga secara rohani. Ia membunuh keakraban dengan Allah dan mencemari tubuh Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar takut akan Tuhan, takut dan gentar kepada Tuhan, bahwa Ia melihat segalanya dengan jelas dan terang benderang. Lebih baik kita jujur di dalam kekurangan daripada berdusta dengan pencitraan. Tuhan mencari hati yang tulus, bukan performa rohani atau demonstrasi rohani yang kelihatannya wah di depan umum. Jangan main-main dengan kebohongan, terutama yang dibalut keagamaan atau kerohanian, karena Tuhan tidak bisa dibohongi. Adakah area dalam hidup kita di mana kita sedang berusaha tampil rohani, padahal hati kita berkata lain? Mari bertobat hari ini juga, supaya hati kita dikuduskan dan kita dimampukan, diberikan kesempatan untuk menjadi alat Tuhan bagi kemuliaannya di segala aspek di dalam hidup ini. Semangat, giat, sukacita bagi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Tuhan memberkati.